Banat TV. Matikan dulu handphonenya. Bayan bagi ayukaffilal hatif. Maka sebaiknya matikan handphone itu, tutup qabla shalah, sebelum salat, khususan idza shalla fil masjid. Nah, ini khusus kata beliau kalau kalian ini ya salatnya di dalam masjid karena mengganggu ya, dering ganggu tuh lagunya lagu dangdut pula. Apa lagunya? TikTok. Nanti tetap entah apa lagu apa atau lagu salawatnya buat dangdut orang aina le goyang deh salah boleh. Boleh ya, makanya silent itu penting. Ya silent, mana ada suaranya, nggak ada. Kadang ada suaranya orang lepeng nggak dengar. Jangan tengok udah 11 panggilan ya. Begitu. Pertama, jangan mengganggu orang sholat dengan suara yang besar, apalagi dia di belakang imam. Wah, nanti imamnya sudah ihdinas siratal mustaqim, di belakang Ar-Rahman, balik lagi nanti imamnya Ar-Rahmanir Rahim ke atas. Boleh. Itu menggerak-gerakkan mulut itu ya, nggak boleh diam dalam sholat, gerak-gerak mulutnya, karena Nabi sholat jenggotnya bergoyang. Dan salah satu itu baca Al-Fatihah, syaratnya itu yasma'a nafsahu, terdengar dirinya, artinya ada suaranya, tapi jangan besar. Tak boleh besar, balik nanti Bobi ketawa lagi. Ya sudahlah, nggak usah Ustaz praktekkan, nanti Bang Bobi ketawa lagi. Ya, paham ini? Dibuat ya. Apalagi tarawih di sini 1 juz 1 malam. Nanti insya Allah 13 April kita sudah masuk tarawih. Setiap santri wajib imam di sini 1 malam 1 juz. Yang bacanya bagus, yang lancar. Kalau tak lancar tak usah jadi imam. Tak lancar, macet-macet, naikkan darah, udah angkat saja. Makanya dilancarin. Jadi imam itu lancar, enak. Kalau lancar enak. Kurang-kurangnya itu setengah jam, itu sudah lancar lah itu. Kalau 1,5 jam, kalau udah 15 menit lancar kali. Nggak ada titik-titiknya. 15 menit ada titiknya. Ya, lancar, luar biasa. Setengah jam, kurang-kurangnya satu juz. Bacalah nanti permulaan Buya yang sholat, Buya ajarkan 1 juz. Kalau ada Buya ada yang kosong, boleh nanti masuk juz berapa aja boleh. 21 kah, 22. Makanya dari sekarang diulang. Kalian ini enak, bisa mengulang tiap hari. Buyanya mana bisa ulang-ulang. Pagi jam aja nggak ada mengulang. Mulanya paling bulan Ramadan. Kalian ya luar biasa bisa ngulang, kapan saja bisa ngulang. Tapi yang masalahnya malas mengulang. Ada waktu mengulang, malas mengulang. Buyanya tak ada waktu mengulang. Kalau nanti mengulang separuh baru 1 lembar, dah datang tamunya. Assalamualaikum, salam. Pas. Nah, makanya manfaatkan dari sekarang untuk ngulang, kuatkan. Karena nanti kalau udah kalian jadi ustaz, jadi pimpinan pesantren, kalau nggak kuat dari sekarang otomatis sudah lupa. Karena kalau udah jadi pimpinan pesantren, jadi ustaz, sudah disibukkan dengan perkara yang lain. Pastilah tamu, apalagi nanti punya istri dan anak, macam-macam, sudah lain kesibukannya. Makanya kalian sekarang nggak ada kerjaan selain ngulang Quran. Sudah ngulang
ulang terus. Kurang-kurangnya kalian ulang itu 1 juz 100 kali. 1 juz berapa? 100. Barulah kuat kayak air. 1 juz 100 kali. Juz 1 100 kali. Juz 2 berapa? 100. Jadi totalnya berapa kali? Cuman Allah nak sayang sama kalian. Dulu Buya itu ngulang itu waktu mondok itu juz 1 100 kali, 2 100 kali, sampai juz 30. Sekarang ya betul-betul ulangnya, makhrajnya benar-benar, jangan dikurangi, jangan ditambah, karena itu Al-Quran panjang pendeknya. Satu huruf saja hilang, satu alif sudah beda artinya, sudah beda. Seperti surat Al-Ikhlas itu ada huruf qaf, kul, katakanlah, diganti dengan kaf, kul, makanlah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa, diganti dengan kul, makanlah, Allah itu yang Esa, suruh makan. Ya, cerita makan Pak Bim langsung bangkit. Al-musalli jalisan fi ta'ira yajibu alaihi al-i'adatu qat'an. Di sini tengok, orang yang sholat dia sholat duduk fi ta'ira, tapi di dalam pesawat. Ya, kalau dia duduk di sini tak sah sholatnya, tak sah, karena dia mampu berdiri. Kalau dia mampu berdiri, tapi kalau seandainya nggak mampu berdiri sah. Kalau seandainya tak mampu berdiri tak sah. Karena ada orang jalan bawa kursi dari rumah sampai di masjid duduk, tak sah salatnya. Mana sah? Mampu dia berdiri, apa tandanya? Jalan dia dari rumah, kecuali digotong. Karena salah satu rukun salat itu berdiri, itu wajib berdiri pada salat fardu. Kalau salat sunnah nggak apa-apa. Kalau salat sunnah nggak boleh duduk. Salat wajib tak boleh. Sama dengan baca Quran di depan di sini. Salat sunnah boleh, salat wajib tak boleh. Harus dengan hafalan salat wajib. Maka salat wajib itu ayatnya itu yang ringan-ringan, tak usah panjang-panjang kali. Yang satu surah habiskan, satu surah habiskan, satu surah habiskan. Dan ada beberapa ulama katakan kalau diambil sepotong makruh hukumnya, kecuali betul-betul dia itu hafiz Quran kemudian diteruskan bacaannya sampai habis, nggak makruh. Kalau dia nggak hafal Quran sepotong, lebih baik dia mengambil satu surah full karena habis ceritanya. Ya, kadang-kadang kita ini beribadah ngikutin hawa nafsu, bukan beribadah ikut Allah dan Rasulullah. Padahal kalau kita ikut Allah dan Rasulullah, insyaallah mudah-mudahan berkah. Maka nanti di sini Ustaz tempelkan yaitu bacaan Imam Al-Haddad ketika imam rawatib. Nah, surah-surahnya ada, Zuhur, Isya, Maghrib semuanya ada. Ada pasang-pasangannya juga ada. Nanti Ustaz tempelkan di sini, boleh santri pelajari. Itu saja surahnya. Kita ambil berkah dari Imam Al-Haddad. Tapi kalau Ramadan tidak wajib menghatamkan Quran. Tapi aneh, beberapa ulama tadi mengatakan aneh, orang yang hafal Quran kok nggak menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Dan yang anehnya, dia hafal Quran tapi dia tidak hatamkan Al-Quran. Aneh. Maka kita menghatamkan Quran di bulan Ramadan, insyaallah. Malam ini, tahun ini kita akan baca satu malam 2 juz. Getar-getar gitu. 1 juz apa 2 juz? 1 juz saja. 1 juz. Kalau makan mau pakai jus banyak. Kalau salat 2 juz.
dua juz satu juz. Hah? 2 juz ya? Coba ya. Bisa? Gini-gini suara yang bergaruk. Adalah 1 juz 1 malam. Sama Ustaz Mufti 2 juz 1 malam. Ya, 2 juz 1 malam. Cuman nanti di juz-juz yang pertengahan itu dicepatkan, lebihkan sedikit, sebab nanti biar kita pas 27 Ramadan kita khatam Quran, tidak sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Targetnya 27 Ramadan. Jadi nanti Buya juz 1 Buya lebihkan sedikit, sama juz 2 lebihkan sedikit, lebih entah satu lembar saja, karena satu lembar itu dihitung sudah 1 juz. Nanti pada akhir ke 27 sudah lewat juz 30, nanti ke 9. Jadi 27 Ramadan sudah khatam dan kalian boleh pulang ke rumah khatam Quran. Jadi khatam di pondok, khatam nanti di majelis, khatam nanti di rumah. 27 Ramadan, 28, 29, malam 28, 29 sama 30, kalau ada 30 itu kita ambil surah-surah yang penting-penting saja. Surah-surah mana? Atau diambil lagi alif lam mim lagi boleh, tidak masalah. Cuma nanti dia tertibkan untuk tahun ini Syawal itu imamnya di imam rawatib untuk subuh, untuk subuh, maghrib sama isya itu ditertibkan bacaannya. Ya, dari juz 1 sampai juz 30. Jadi enggak sembarang ayat. Karena kalau kalian jadi imam, sadar ayatnya inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar subuh. Kenapa? Biar cepat tidurnya. Nah, ini enggak ditertibkan. Satu dari halaman sekian surat subuhnya, imamnya si fulan. Jadi bisa ini imamnya si fulan, lanjut. Yang sudah layak untuk jadi imam sampai juz 30 khatam. Jadi khatam kita Quran ya, dalam setahun itu khatam Quran dalam sholat enak ditertibkan. Insyaallah, mudah-mudahan paham ya. Al-musalli jalisan fi ta'ira, orang yang sholat dalam keadaan duduk fi ta'ira, di dalam pesawat, yajibu alaihi al-'ada qat'an, wajib baginya ini mengulang ya, secara mutlak wajib ulang ya. Amma idza shalla bil ruku' was sujud fa fihi khilaf. Tapi kalau seandainya dia sholat di ta'ira, di mana? Di pesawat, rukuk dan sujudnya itu sempurna, fa fihi khilaf. Itu ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Qala ba'duhum, sebagian dari ulama tersebut, tajibul 'ada, wajib ulang. Qala akhar, mengatakan tak wajib ulang kalau seandainya rukuk dan sujudnya sempurna. Tapi kalau tak sempurna wajib ulang ya. Ini pesawat juga tak boleh ya, itu mengambil debu di belakang apa itu kan? Apa belakang apa? Tempat duduk daripada pesawat, karena itu pesawat bersih, nggak ada debunya ya. Tak mungkin pesawat itu berdebu. Pramugarinya itu membersihkannya hampir lebih kurang 24 jam hilang, jadi nggak ada debunya. Jadi nggak boleh ngambil debu di pesawat itu, karena pesawat bersih. Caranya ya bawa debu dari rumah, masukkan ke korek api atau ke plastik. Nanti sampai di ta'irah tayamum jika susah air. Paham? Insyaallah. As-sujud al-masyru' fil Islam salah satu. Sujud yang disyariatkan dalam Islam itu ada 3. Ini sujudnya, selain ini tidak boleh sujud. Setelah sholat sujud dia tak boleh, kecuali ada sebab-sebabnya.
Pertama sujud tilawah boleh, sujud sajadah juga sujud tilawah boleh ya, sujud tilawah, sujud sajadah. Iya, sujud sajadah, sujud tilawah sama. Sujud sajadah juga dibilang sujud tilawah. Orang kenalnya itu sujud sajadah sebab karena surahnya, surah sajadah. Dalam kitab Busyra Karim, apa kehebatan itu membaca di awal Jumat Fajar subuh membaca surah sajadah, yaitu salah satunya adalah membuat syaitan itu menangis. Sujud kita buat syaitan menangis. Nangisnya syaitan ini insya Allah masukkan kita ke surga, kata beliau ya. Karena sebab daripada salah satu sebab syaitan itu menangis, yaitu karena syaitan iblis ini tidak mau sujud ke Adam ya, tidak mau sujud ke Adam alaihissalam. Pertama kali Adam menciptakan tidak mau sujud, maka kalau seandainya kita sujud membuat iblis menangis ya, membuat iblis laknatullah menangis, maka sujud pada surah sajadah. Dan Nabi juga mewiridkan, tahu wirid? Apa wirid? Wirid itu diulang-ulang sama Nabi. Berarti kalau diulang-ulang berarti ada sir rahasia yang kita nggak tahu. Sama kayak seandainya setiap malam Jumat kita ini punya wirid. Apa wiridnya? Wirid Yasin ya. Sampai pun nanti kita mati, cucu-cucu kita pun kenal dengan wirid ini, didawamkan. Apa sih hebatnya wirid itu? Wirid Yasin itu ya, apa hebatnya ya, kenapa selalu dibuat sampai ditekankan sekali itu wirid Yasin. Mati pun kita, cicit kita pun tetap melakukan wirid Yasin. Dulu nenek-nenek kita baca wirid Yasin. Hebatnya apa? Berarti ada sir di situ, rahasia. Sama juga Nabi mewiridkan apa? Suratus Sajadah Sam al-Insan pada hari Jumat di waktu salat subuh. Namanya Nabi mewiridkan, ada satu sir di situ. Nabi nggak pernah meninggalkan ini surah. Ketika pada sholat subuh, pada sholat pada waktu hari Jumat, buatlah ya, sajadah dibuat. Di sini dibuat, ada di sini buat kan? Di Jalan Durung dibuat ya, dibuat, buat insyaallah. Kemudian sujud syukur. Nah, ini sujud syukur. Semua sujud ini wajib pakai wudhu ya, dan menghadap kiblat. Pemain bola gol nggak ada wudhunya, tak sah ya sujud syukurnya. Nggak ada itu, dia mesti pakai wudhu dulu. Wudhu toharoh menghadap kiblat, syukur. Maka kalau kita lihat Wan Halim sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau sujud lagi ya kan. Saya tanya, kenapa sujud? Beliau katakan, aku sujud syukur atas hari ini Allah berikan aku Islam dan iman. Islam dan iman itu boleh, kata beliau. Selain kalau sujud nggak ada sebabnya tak boleh, mesti ada sebabnya. Kalau nggak ada sebab tak boleh. Paham? Wasujudus sholat wa yadkhulu fi sujud sahwi. Dan itu juga sujud dalam sholat, yaitu beliau katakan yaitu pada sujud sahwi. Jika salah satu rukun-rukun ataupun sunat abad tertinggal, baik itu secara sengaja maupun lupa, maka sujud sahwi. Yahramu sujud fi ghairiha, haram sujud selain daripada tiga ini, tak boleh. Kama fa'ala ba'dun nas, bagaimana yang dibuat oleh sebagian dari manusia, dia sujud, tak maksud sujudnya itu, tak boleh, haram. Tapi kalau seandainya dia sujud syukur, boleh ya, karena suatu hari saya tanya sama Tuan Alim begitu ya, sujud beliau, saya tanya kenapa untuk sujud? Oh ya, kan ada satu kitab tak boleh, yang atau libin juga ditulis tak boleh. Kenapa? Ya, kata tu aku ini sujud syukur atas Islam dan iman, ilmu yang Allah berikan kepadaku. Nah, begitu.
ya boleh apa, tapi sujud apa yang sujud? Ya besok aku mau kawin, nikah. Siapa mau nikah besok? Bang Bobi. Mau nikah. Itu juga ada juga salat sunnah sebelum sebelum berkawin, dan sunnah juga sebelum berhubungan. Salat dengan tangan lagi. Iya, sunnah. Ya, boleh. Ya, sujud syukur. Hari ini bisa menunaikan salah satu sunnah Rasulullah. Allah mabruk, alfa mabruk. Paham ya? As-salatu bisujudi sahwi afdalu minha biduni sab'ina marrah. Sujud sahwi, seandainya kita melakukan sujud sahwi pada salat, jika ada sebab-sebab yang telah disyariatkan oleh Allah, itu lebih afdal daripada kita tidak sujud sahwi. Berapa kali afdalnya? Kata beliau 70 kali lebih afdal kalau melakukan sujud sahwi. Tapi ingat, jangan pula salah, tak baca surah imamnya sujud dia, tak boleh, malah batal salatnya. Karena baca surah itu adalah sunnah hayat saja, tak boleh ditambah dengan sujud, jadi menambah rukun dia. Dan sebelum salat disahwi sujudatan, sahwi itu 2 kali sujud. Ya Bang Adis, sujud sahwi berapa kali rakaat? 2 kali sujud. 2 kali sujud. 1 kali sujud apa namanya? Sujud syukur, sujud tilawah. Tapi sujud sahwi itu 2 kali sebelum salat. Imamnya lupa tasyahud awal, ya Allah, atau dia sengaja tasyahud awal atau lupa Allah, nggak sujud dia sahwi, makmumnya ingat. Kalau seandainya imamnya ini nggak sujud sahwi, padahal imamnya ini dia tahu ada satu yang tidak dibuat oleh imam, apa itu? Tasyahud awal, makmumnya tahu, maka boleh makmum ini sujud sahwi atas kesalahan imam. Sempurnalah salatnya 70. Jadi bukan hanya imam saja yang mengaji, makmum juga mengaji. Sama kayak seandainya imam batal wuduknya, lagi pada duduk at-tahiyat, besar pula suaranya kan. Coba mungkin ketahuan lagi, at-tahiyatul mubarakat, batal kentut dia. Keluarlah si imam tadi. Kalau imam tadi nggak keluarin, gobloklah imam tadi, kentut sama Allah aja dia nggak jujur, takut malu sama manusia. Yang di belakang karena tak mengaji ngesot datang gini jadi, batal lah karena tak mengaji. Jadi makmum juga perlu ilmu, maka bangkit atas baru jalan, sambung pada rakaat yang ketiga. Tergambar ini. Qala al-Habib Aidrus al-Habsyi fi ta'wili hadha fi sahwi amma siwallah ta'ala yawma'an. Al-hikmatu fi anna as-sujuda marrataini wal ruku' marratun wahidah. Kila li'anna al-malaikata amma sajadu Adam wa rafa'u ru'usahum wa jadu iblis lam yasjud. Ini hikmah daripada sujud tadi. Yang malaikat itu, ya annal malaikata, sungguhnya malaikat itu lamma sajadu Adam, tatkala ini malaikat sujud semuanya kepada Adam alaihissalam, wa rafa'u ru'usahum, jadi mereka ini mengangkat kepala mereka, wajadu iblis, dan tatkala itu malaikat mendapati iblis itu lam yasjud, enggak sujud ke Adam, fa'alimu anna Allah khadalahu, dan mereka mengetahui, malaikat ini mengetahui Allah melaknat ini iblis, fasajadu marratan ukhra, maka mereka sujud kembali. Nah, kedua kalinya syukran lillahi ta'ala, itu sujudnya untuk syukur ke Allah, idlam yakhdulhum, karena mereka ini
tidak dilaknat sama Allah. Paham ya? Jadi malaikat itu 2 kali sujud. Pertama sujud perintah Allah, naik kepalanya begini. Lihatnya iblis ini tak sujud, dilaknat sama Allah. Laknat sama Allah, sujud lagi dia balik, sujud syukur. Karena syukurnya ini syukur tidak dilaknat sama Allah subhanahu. Boleh sujud syukur. Fadhal insyaallah. Udah dulu insyaallah sampai sini dulu. Besok kita masuk yang ke-9, la tusannu shalah ala ali Muhammad fi tasyahhud awal ala sahih. Ya, tidak sunahkan itu membaca wa ala ali Muhammad pada tasyahhud awal. Allahumma shalli ala Muhammad, sudah cukup, tak usah lagi pakai wa ala ali Muhammad, tidak sunnah hukumnya. Ya, tamam.